Proklamasi 2023 M. Bands. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram konteks pencatatan dan pemeliharaan aset tetap Surabaya Company. Di sini vendor menerima PO, mengirim faktur, dan menerima cek pembayaran. Departemen pengguna membuat PO, menerima aset dan faktur, serta membuat laporan penerimaan. Departemen pengeluaran kas memverifikasi faktur, menerbitkan cek ke vendor, dan memperbarui catatan pembayaran. Buku besar memperbarui catatan aset dan mencatat penyusutan. Sistem mengintegrasikan proses, mencatat data, dan menghasilkan laporan jurnal. Sistem ini memastikan pengelolaan aset yang efisien dengan kontrol internal yang baik. Proses pertama yaitu Departemen Pengguna membuat dan mengirimkan pesanan pembelian vendor, lalu vendor menerima pesanan pembelian. Pada proses kedua, vendor mengirim barang dan menerbitkan faktur pembelian, lalu Departemen Pengguna menerima aset dan membuat laporan penerimaan. Proses 3, Departemen Pengguna memverifikasi faktur. Departemen Pengeluaran Kas memproses faktur untuk melakukan pembayaran, menerbitkan dan mengirim cek kepada vendor. Proses 4, Departemen Pengguna mempersiapkan voucher jurnal untuk akuisisi. Departemen Buku Besar menerima informasi aset tetap, lalu membuat ringkasan aset tetap untuk peninjauan berkala oleh Departemen Pengguna, dan kemudian memperbarui informasi aset tetap serta membuat laporan penyusutan dan pelepasan. Proses 5, Departemen Buku Besar memperbarui akun aset di buku besar berdasarkan voucher jurnal dari Departemen Pengguna. Selanjutnya, DFD level 1 untuk proses 1.1 di mana Departemen Pembelian Di level 1.2 penerimaan aset dan akuisisi aset tetap yang dimulai dari vendor untuk mengirimkan aset, lalu Departemen Pengguna menerima aset dan setelahnya menyimpan catatan aset tetap dan membuat laporan penerimaan. Di level 1.3 proses pembayaran dan verifikasi faktur yang dimulai dari vendor mengirimkan faktur, lalu Departemen Pengguna menerima, Departemen Pengeluaran Kas memproses dan mencocokkan, lalu melakukan pembayaran melalui cek dan vendor menerima cek. Di level 1.4 pembaruan informasi aset tetap yang dimulai dari Departemen Pengguna mengirimkan info, peninjauan dan laporan penyusutan pelepasan aset tetap, lalu buku besar menerima informasi dan membuat ringkasan. proses 1.5 di mana Departemen Pengguna mengirimkan voucher jurnal kepada Departemen Pengguna untuk memperbarui akun aset di buku besar. Departemen Pengguna menyiapkan pesanan pembelian yang kemudian dikirimkan ke vendor. Setelah vendor menerima dan selesai menyiapkan pesanan pembelian, vendor mengirimkan aset dan fakturnya ke Departemen Pengguna. Departemen Pengguna menggunakan faktur tersebut untuk membuat laporan penerimaan yang kemudian disimpan pada catatan penggunaan aset tetap. Catatan tersebut disimpan pada arsip berdasarkan numeriknya. Faktur kemudian dikirimkan ke Departemen Pengeluaran Kas. Setelah Departemen Pengeluaran Kas menerima faktur dan memverifikasinya, Departemen Pengeluaran Kas menerbitkan cek untuk melakukan pembayaran. Cek asli dikirimkan ke vendor dan salinannya disimpan di arsip departemen berdasarkan numeriknya. Salinan cek digunakan untuk mencatat rincian pembayaran ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk menyiapkan voucher jurnal. Voucher tersebut diposting pada buku besar untuk memperbarui akun buku besar. Selanjutnya, Departemen Pengguna mengirimkan catatan pengguna aset tetap ke Departemen Buku Besar yang digunakan untuk memperbarui subbuku besar aset tetap. Pembaruan akun dan subakun digunakan untuk membuat ringkasan aset tetap, kemudian dikirimkan ke Departemen Pengguna untuk meninjau aset tetap. Setelah selesai, Departemen Pengguna membuat laporan data pengguna, kemudian dikirimkan ke Departemen Buku Besar untuk menghitung penyusutan dan kemudian dicatat pada laporan penyusutan. Berdasarkan laporan penyusutan, ditentukan keputusan apakah aset tetap akan dibuang atau tidak. Jika aset tetap akan dibuang, maka
maka akan dibuat laporan pelepasan, dan jika aset tetap tidak dibuang, maka proses akuisisi dan pemeliharaan aset tetap pada Surabaya Company selesai. Selanjutnya adalah kekurangan dari pencatatan dan pemeliharaan sistem aset tetap Surabaya Company. Yang pertama adalah kekurangan pemisahan tugas dan penambahan departemen. Yang kedua, tidak ada verifikasi lanjut untuk penyusutan sehingga berisiko tinggi terjadinya manipulasi data. Yang ketiga, semua pencatatan menggunakan dokumen fisik atau manual. Yang keempat, kurangnya monitoring yang terpusat seperti pelacakan umur aset dan kondisi aset. Yang terakhir, laporan pelepasan aset hanya mencatat rincian pelepasan tanpa mekanisme untuk memastikan bahwa pelepasan telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Baik, untuk saran dan perbaikan dari kelompok kami itu yang pertama pisahkan fungsi persiapan PO, penerimaan aset, dan pemeliharaan. Yang kedua, libatkan tim audit internal untuk verifikasi perhitungan kerusakan skala. Yang ketiga, gunakan dokumen digital untuk mengurangi resiko kehilangan dan kesalahan pencatatan. Yang keempat, tetapkan prosedur pelepasan aset yang memerlukan persetujuan manajer dan verifikasi dokumen pelepasan dalam arsip digital. Yang kelima, buat laporan rutin untuk umur, kondisi, dan kinerja aset pada laporan berkala.